Oras ma hita kamang, pajupang mo si hita di sermon ama huriata HKBP Bandung Reformanda. Tapuji matuhata, marede mahita, sian mukende nomor 400 sia, ayat sada dohot ayat 2, akka biru-biru. Akka biru-biru na pungui, siapulu siado. Holan sadana dau aina lilui, macai dau sian tuhat nadom. Tung di gaboni dosa di portibion, dang sonang rohana sai susainon, dang sonang rohana sai susainon. Didok Yesus parmahan boloni, siapulu siaro. Tung sotuk holani nasa sadai, ikon mula dang boyaso. Dungi lamai bana madalandau, di jo biru-biru natakang nalam. Di jo biru-biru natakang nalam. Martang yang mahita. Puji-pujian asa ngapon sombon nami Tuhan nama nami namar habangsa di Bandung Gicang. Disalut asidot dengan dibasam nang pinasaha mutuhami. Jalahuilalah hami di padalanan ngulu nami. Terlemubi musen apa jupako kami. Aka amani huria maka BB Bandung Reformanda. Marsada di sermon online. Laho mamuji pasamako. Lau tumangion hatam. Atong jongjong ima Tuhan parpungan namion. Jalagohi roh nami marhite tondim. Asa boy waktu si hami hatam. Nanayang pahusarusaron nami. Asima roham di hami. Amen. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada sermon malam ini tertulis dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayat 38. Matius 9 ayat 35 hingga ayat 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita akan dengarkan bahan renungan yang saya bacakan untuk kita dalami. Injil Matius pada dasarnya ditulis untuk dan bagi orang Yahudi dan memberitahukan bahwa semua nubuat dalam perjanjian lama sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristuslah Mesias itu. Keutamaan dan pertobatan orang Yahudi jelas disasar dalam Injil Matius. Ini bisa kita baca dari Matius 10 ayat 5 dan 6 yang bunyinya, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan dari Matius 15 ayat 24.
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekalipun demikian, Injil Matius tetap terbuka untuk orang non-Yahudi. Ini bisa kita baca dari Matius 8 ayat 11. Banyak orang yang datang dari timur dan barat dan duduk bersama-sama dalam kerajaan Allah. Dan dari Matius 24 ayat 14 yang bunyinya, Injil harus diberitakan ke seluruh bumi. Di dalam hidup dan pelayanannya, Yesus menjadi jawaban atas setiap persoalan. Dalam nats ini, kita menemukan peran Yesus sebagai guru, peran Yesus sebagai pewarta, peran Yesus sebagai penyembuh, dan peran Yesus sebagai penunjuk jalan. Sebagai guru, Yesus tidak hanya mengajar tentang nilai-nilai Kristiani, tetapi juga memberlakukannya dalam hidupnya. Sebagai pewarta, Yesus memberitahukan hal-hal yang benar dan pasti, sehingga orang yang mendengar tidak ragu. Sebagai penyembuh, Yesus hadir sebagai obat yang mujarab dalam menyembuhkan. Dan sebagai penunjuk jalan, Yesus memberitahukan arah dan tindakan yang benar. Melalui nats ini, kita melihat persoalan-persoalan yang dihadapi manusia menggerakkan hati Yesus untuk bertindak. Adapun persoalan-persoalan itu adalah penderitaan dunia, berupa orang sakit, orang buta, orang yang dikuasai iblis dan setan. Kesedihan dunia berupa perkabungan ditinggal orang yang dikasihi. Kelaparan dunia yaitu berupa kelelahan dan kelaparan. Yang mengalami kesepian yaitu orang-orang kusta yang disingkirkan, orang-orang miskin yang dipinggirkan. Orang yang mengalami kebingungan yaitu mereka yang tidak tahu apa yang akan dilakukan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ironisnya, para imam, para penatua, dan para pemimpin tidak memberikan apa-apa terhadap mereka yang mengalami persoalan-persoalan tersebut. Istilah Yunani yang diartikan penulis Injil Matius untuk tergerak oleh belas kasihan adalah splagnisteis, dari kata splagna yang artinya mangkuk. Kata ini menerangkan hati nurani manusia yang paling dalam, di mana oleh penulis kitab Injil, istilah ini dipakaikan khusus kepada diri Yesus. Ketika kata ini disebutkan, itu berarti bahwa mangkuk atau hati nurani Yesus ditumpahkan untuk mereka, atau untuk persoalan yang membuat Yesus tergerak hatinya. Sikap Yesus ini sungguh berbeda dengan sikap para pemimpin agama dan imam-imam saat itu, sehingga perhatian orang banyak beralih kepada Yesus. Melihat persoalan-persoalan yang ada, Yesus tidak berpangku tangan. Yesus turun tangan dan tidak bertindak tunggal. Yesus memberitahu dan membuka jalan untuk mengajak orang-orang lain tahu atas persoalan yang ada dan ikut mengatasi persoalan yang ada tersebut. Sikap Yesus dalam nats ini menyatakan suatu kebenaran Kristen yang besar dan utama, yaitu pewartaan kabar baik dan misi keselamatan umat manusia. Pewartaan kabar baik dan misi keselamatan umat manusia. Secara sederhana, hal ini mau mengatakan Yesus atau gereja sebagai pusat pewartaan memerlukan manusia. Yesus atau gereja sebagai pusat pewartaan memerlukan manusia. Perlu ada orang yang mau untuk diutus menyampaikan kabar keselamatan.
dan perlu ada orang yang mensupport agar misi tersebut dapat dilaksanakan. Disinilah kerjasama atau sinergitas orang percaya perlu dikonkretkan. Setiap orang terpanggil sesuai dengan talentanya untuk ambil bagian dalam misi kabar baik. Dengan demikian, ladang yang sudah menguning dapat segera dituai, dan penuai yang ada siap kapan dan dimanapun untuk menuai. Amin. Saya sodorkan kepada kita, Tomo Kamang, dua suku-suku na bersifat introspeksi dan pengakuan. Pertama, dalam konteks nats ini, apakah Anda ladang atau penuai? Dalam konteks nats ini, apakah Anda hita, ladang atau penuai? Yang kedua, apakah yang dapat Anda lakukan jika Anda sebagai ladang? Jika Anda sebagai penuai? Apakah yang dapat Anda lakukan jika Anda sebagai ladang? Jika Anda sebagai penuai? Sang giat marite suku-suku non lam tatadda hadiriota lam tatadda namasa di bagasan parngulota. Tauditi mamuse memuji Tuhan, uhud pasaton peliata. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 428 ayat 1 tambah 5. Kidung Jemaat 428 ayat 1 dan 5. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Memang banyaklah tuaian, pekerja hanya sedikit. Minta dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Martang yang mahita. Imatutu ale Tuhan, di papatoko tuhami naroho tu tonga-tonga di parngulon nami, mengajari kami, pamalupok kami, dohot patuduhon dalan si dalanan nami. Asa taruli kami di hasonangan do hanguluan na manok tongi. Moliate ma Tuhan, ala ditatap hodo pardangulan nami. Diliokodo si pangano di hami, diliokodo si inumon di hami, di permudu-mudu hongolu nami. Jala di pataruho hami mangolu, jala mangulah diakka ulaon nami. Postro hanami Tuhan manok toko mangaramoti hami. Alai laus di pelubohodo hami ale Tuhan. Asa perzot hami marnida kana masa di bagasan parmulunon. Marnida akan nadangol, marnida akan napogos, marnida akan masih taonon. Asa hupa diri nami gabe pangurupi dinasida. Hupa tarido kami diri nami songodongan tu nasida. Songo ko Tuhan na mangusehon asidot holong meruham songoni mahami di jauho pasidohot laho mangurupi mangusehon asidot holong meruham.
Di babotoko do pemusiale Tuhan godang nari na masih taonon. Hurang akka pangurupi. Alani paluba mahami ganup. Asa huparade hami diri nami. Gabi pangurupi. Asa huparade hami diri nami. Songon sikapmu di tengah-tengah ni hala na makaperluhon. Pergoge mahamele Tuhan. Buat kami depe Tuhan padalanan di bangsa dok dengaran nami dina menghadapi COVID-19 saha tu sonarion rapoko mahami. Pabisuki pamarentah nami jalapa tuduh dalan. Asabui hami malua mau nang maralohon pandemi COVID-19. Las patuduh madala Tuhan nagabe ubat vaksin maradopon virus corona. Akasakap nadong pe di bagasan ngulu nami ngaduk marsada-sada nang gereja nami pe ale Tuhan rapoko mahami laho patuluson akasakap nami asi maruham di hami joloani parlakan nami asar baik kami tulus mangulaon nah gabelas niroha di hami hasangapon hamuleon di guarmo tangyom mahami Tuhan di narak mangidu hami di tangyang jaro Yesus tuak kasih siana alea manami na di Banua Gijang saya pindar badia maguarmu se Roma harajaomu se saat molomo niroham di bonotongol songon na di Banua Gijang leon matu hami sedarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan nomor dosa tu hami una kami tugil tu pangunjunan palua mahami sian pangago ay hono na puna harajaon dot hagugon rodia sangapon sa leleng ni leleng na amen asin rohan itu hata Yesus Kristus dot holong rohan ni bata ama dot pasoran itu ni porbadia ma na mangaramoti hita olak nion rodi sa leleng ni leleng na amen oras madihita kamang salam sehat salam reformanda masih holongan horas